Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Dudi Teguh Yuwono. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf suara saya agak serak ya. Uh, Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah kita, yakni Sistem Keamanan Komputer. Sebelumnya saya harap Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat, kondisi yang baik, dan dalam posisi yang tetap semangat untuk belajar meskipun kita sedang terkendala dengan status lockdown terhadap virus corona atau COVID-19 ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana? Apakah sudah dibaca artikel yang saya berikan dari Profesor Indrajit? Saya harap sudah dibaca ya. Karena dari artikel tersebut harusnya Anda semua sudah mendapatkan beberapa pandangan tentang manajemen password. Oke, pada kesempatan ini saya akan memaparkan password manajemen itu seperti apa sih dan bagaimana, beserta nanti ada simulasinya kenapa sih password manajemen ini penting pada sistem keamanan komputer. Oke, singkat saja ya, langsung kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, prakata dari saya kali ini yakni adalah yang penting fokus dan jangan terlalu serius, karena takutnya malah jadi ambisius dan berakhir egois. Ya, jadi saya harap teman-teman sekalian tetap harus fokus ya. Nggak serius nggak apa-apa, yang penting fokus ya. Silahkan Anda pahami, karena saya tidak menjelaskan secara detail pada prakata ini, hanya sebatas kata pengantar saja. Oke, nih ilustrasi. Oke, kalau kita bicara tentang password management, terlalu jauh ya. Kita pecah saja jadi dua kata, password dan manajemen. Oke, kalau manajemen artinya kan pengelolaan ya. Nah, sekarang kita ambil yang passwordnya dulu. Sebelum kita bahas maksud dari password itu apa, saya akan sampaikan tentang ilustrasinya. Ilustrasi dari password ya, ini pertama. Kalau kita mendengar kata password, hal yang akan kita ingat atau yang ada di bayangan pikiran kita ya ini file yang terkunci yang membutuhkan kata sandi. Ini sering banget nih ditemuin di smartphone Anda khususnya. Kenapa saya bilang di smartphone Anda ya, karena ada beberapa fitur yang mengunci aplikasi atau mengunci folder ataupun mengunci file-file tertentu yang kita tidak ingin orang lain tahu. Jadi kita akan memberikan password, baik itu dalam bentuk PIN, dalam bentuk keyword, ataupun dalam bentuk yang sekarang lagi tren face detection ataupun fingerprint ya. Nah, selanjutnya WiFi zone. Oke, kalau sudah terkait WiFi zone nih, pasti kita sudah membahas kalau kita lagi nongkrong di cafe sebelum lockdown ya. Nah, password WiFi-nya apa nih? Atau bro, sis, tethering dong hotspotnya. Udah nih, udah saya tethering nih. Passwordnya dong sekalian, jangan tetheringnya aja. Berarti kita butuh yang namanya password. Selanjutnya ada lagi nih, yang saya yakin hampir 99,9% lah ya, 0,1 nya mungkin smartphone-nya habis paket atau jadul, jadi tidak punya sosial media. Oke, kalau sudah membahas tentang sosial media, ada hal unik yang di sini harus Anda ketahui, bahwa setiap sosial media membutuhkan yang namanya password.
dan password yang digunakan relatif identik sama. Misalnya tanggal lahir, oke, untuk Facebook menggunakan tanggal lahir, kemudian nanti di Twitternya tanggal lahir lagi, emailnya tanggal lahir juga. Nah, itu yang sering banget terjadi, dan jarang banget dari kita membuat password yang berbeda di setiap akun dari sosial media ya. Oke, ini intinya password di sosial media dulu ya, nanti kita bahas lebih detail ya. Selanjutnya fintech. Kayak ini, kalau fintech ini financial technology, atau biasanya kita sebut uang virtual. Di sini ada Dana, kemudian ada uang teman, ada GoPay yang sering pakai Gojek. Mohon maaf ya saya sebut merek di sini ya. Kemudian ada Doku, ada OVO, ada Bareksa kalau kalian bermain saham ataupun reksadana. Oke. Di sini untuk mengakses financial technology, kita membutuhkan yang namanya PIN transaksi. Kalau misalnya pakai Go atau pakai Vo, nanti kita ada yang namanya scan barcode. Nah, di scan barcode itu secara tidak langsung nanti kita diminta untuk verif menggunakan password. Oke, jadi dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini mengharuskan kita memiliki password. Intinya mengharuskan kita memiliki password. Oke. Semua dalam satu akses kunci, yakni adalah password. Nah, jadi password itu berkaitan dengan semua hal yang ada di teknologi. Sebenarnya tidak hanya di teknologi, di dalam dunia militer, atau mungkin di sini ada yang pernah nonton film Warkop DKI ya. Ada ketika mereka adegan yang menerangkan masuk kijang 1, oke ganti kijang 2. Nah, itu kan salah satu kode atau sandi ataupun password untuk menyatakan bahwa mereka ini adalah satu tim. Oke, masuk kijang 1, masuk kijang 1, ganti kijang 2. Oke, diterima kijang 1, posisi aman di kijang 2. Ganti kijang 1, biasanya seperti itu ya. Itu adalah password, atau detailnya adalah sebuah kata kunci. Oke. Ini ilustrasinya nih ya, gampangannya gitu nih. Oke. Dari banyaknya password yang harus kita banyaknya penggunaan teknologi atau penggunaan aplikasi yang ada mengharuskan kita memiliki password, sehingga muncul efek ini, triple top 30 word asli medicine password. Oke, nggak usah bahasa Inggrisnya lah ya. Fokusnya di sini. Kebanyakan dari penduduk yang ada di dunia yang baru saja mengadopsi atau baru saja bermigrasi ke teknologi yang lebih canggih, itu menggunakan password yang sangat mudah. Ada di sini 1 2 3 4 5 6. Saya buka dulu deh pointernya biar enak. Nih, 1 2 3 4 5 6, kemudian 1 2 3 4 5. Kalau sekarang password itu diharuskan 8 digit ya. Jadi mungkin 1 sampai 8. Kemudian ketik password ya, diisi password juga atau default gitu ya. Nah, dengan banyaknya yang menggunakan password yang sama, akhirnya resiko-resiko kejahatan atau resiko-resiko yang membahayakan data dari si pengguna itu sangat tinggi. Bayangkan, misalnya Anda di sini menggunakan salah satu password yang ada di sini, otomatis Anda beresiko sekali untuk mengalami pencurian data ataupun pencurian informasi, atau yang trennya lebih familiar, akunnya dihack lah, atau teknologi yang Anda miliki dihack. Sedangkan Anda sudah menggunakan password kok masih bisa
terjadi prosesi penghackan itu atau cracking ya, sebenarnya cracking bukan hack ya, itu kok bisa terjadi ya karena salah satunya Anda benar saja sudah menggunakan password, tapi Anda menggunakan password yang sudah digunakan secara umum. Ya, di sini nih kekeliruan dan kesalahannya. Jadi apa saja masalah yang ditimbulkan? Masalah yang ditimbulkan pertama, orang-orang yang baru menggunakan teknologi akan menggunakan password yang biasa banget dalam kehidupan sehari-hari mereka, contoh tanggal lahir ya, kemudian nama orang terdekat, mungkin nama suami, nama istri, nama anak, nama peliharaan, atau tempat tinggal. Hal-hal demikian ini sangat mudah dicuri atau dibobol oleh oknum-oknum yang tidak oknum-oknum yang tidak berwenang. Nah, jadi masalahnya banyak nih. Pertama, si yang bermigrasi tadi dia pasti kebingungan untuk memilih password. Kemudian, wah pakai yang mudah saja nih. Akhirnya apa? Karena dia menggunakan password yang mudah, alhasil orang bisa menebak sehingga password yang ditebak tadi bisa dijebol atau dibobol. Alhasil informasi yang ada atau data-data yang penting, data-data penting yang ada terkait si pemilik tadi bisa diambil alih oleh orang lain atau disalahgunakan oleh orang lain. Itu salah satunya. Banyak lagi hal-hal lain. Kalau misalnya itu tentang fintech, otomatis bisa dilakukan namanya pencurian keuangan. Kemudian kalau misalnya medsos bisa dilakukan namanya pembunuhan karakter. Kalau misalnya itu file-file pribadi atau file-file penting tentang negara itu bisa diperjualbelikan. Itu gambaran-gambaran terhadap pentingnya password yang kuat, yang baik dan yang aman. Nah, jadi jangan asal bikin password saja, tapi buatlah password yang benar-benar itu meminimalisir kemungkinan terjadinya ketidakamanan atau kesalahan. Oke, dari sini kita akan bahas tentang pengertiannya. Singkat saja nih ya, pengertian password. Oke, dari password tadi mungkin ada gambarannya dan mungkin teman-teman sekalian sudah baca artikel oleh Prof. Indrajit ya. Jadi password itu sederhananya adalah kumpulan karakter atau string. Kumpulan karakter atau string yang digunakan untuk memverifikasi identitas penggunanya. Ya, kalau teman-teman pernah nonton film Mission Impossible, jadi di sana sebelum agen Han menerima tugas atau menerima perintah, dia harus memverifikasi dengan password yang sesuai dari si pemberi tugas. Misalnya dia melanjutkan suatu lirik lagu, misalnya balonku ada 5, kemudian dilanjutkan. Nah, kalau dia bisa melanjutkan, otomatis dia bisa menerima perintah tadi atau bisa menerima tugas tadi. Kalau tidak bisa, berarti tugas tidak akan diberikan. Jadi salah satu pengertian password adalah untuk memverifikasi identitas dari penggunanya. Kemudian password atau bahasa Indonesia kata sandi ya, juga dapat diartikan sebagai kata rahasia yang digunakan sebagai pengenal. Kata rahasia yang digunakan sebagai pengenal. Nah, ini misalnya ketika Anda ingin memverifikasi seseorang, Anda menyebutkan kata kuncinya. Misalnya ketika saya bilang halo, Anda harus menjawab olah. Nah,
Oke, ketika saya bilang halo, olah. Oke, berarti yang bersangkutan ini adalah seseorang yang saya kenal berdasarkan kata yang saya sampaikan halo, dan dia merespon dengan kata olah. Oke, di situ ada kecocokan sehingga jelas yang bersangkutan ini memiliki identitas sebagai pengenal tadi. Nah, jadi password ini bisa dikategorikan sebagai pengenal dari identitas penggunanya. Oke, jadi password bisa disimpulkan adalah kata kunci. Oke, ini solusi dari masalah yang ditimbulkan tadi, lemahnya password, kemudian kok bisa terjadi pembobolan, kok bisa terjadi penyalahgunaan akun, pembunuhan karakter. Solusi yang pertama adalah jika Anda diminta untuk memberikan password atau membuat password dari akun apa saja atau media ataupun teknologi yang ada, buatlah password yang kuat. Bagaikan batu karang, meski terkikis ombak lautan tetap bertahan. Kenapa? Karena tidak ada sistem yang aman. Jadi mungkin saat ini password Anda bisa bertahan selama 2 tahun. Tidak ada nih yang bisa menjebol, tapi selama itu Anda harus memperbaharuinya lagi. Makanya kalau misalnya Anda menggunakan kartu ATM di ATM apapun, ketika Anda sudah melakukan 6 kali atau 12 kali transaksi menggunakan menggunakan mesin ATM, Anda diminta untuk apakah Anda ingin memperbaharui PIN Anda atau Anda ingin mengganti PIN Anda. Kenapa yang demikian? Karena kemungkinan PIN yang Anda gunakan sudah digunakan oleh orang lain, atau PIN ataupun password yang Anda gunakan itu sudah masuk ke dalam word list. Word list itu kata yang tercatat ya. Kata yang tercatat itu dalam artian ketika seseorang yang ingin menjebol password, dia harus memiliki yang namanya word list. Word list itu adalah daftar list kata-kata yang kemungkinan di dalamnya terdapat salah satu kata yang menjadi password Anda. Nah, jadi di sini solusi pertama adalah buatlah password yang kuat. Kedua, ini belum saya ganti deh. Sering-sering perbaharui password. Sering-sering perbaharui password. Kenapa saya minta sering-sering perbaharui password? Karena ya seperti hati yang tiap saat berubah tanpa arah. Accept is not forever. Jadi maksudnya di sini adalah password Anda harus sering diganti karena tidak selamanya yang aman atau password yang aman itu bertahan lama. Mungkin saja password Anda tahun ini aman, tapi belum tentu tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya. Dengan seiring perkembangan teknologi, tingkat keamanan dari suatu teknologi itu akan ditingkatkan, dan kalau Anda tidak meningkatkan dari sisi pengguna, otomatis Anda akan tertinggal, dan dari sisi pengguna itu akan menjadi lemah. Karena ingat, sisi keamanan komputer seperti yang saya sampaikan di awal itu ada 3: hardware, software, dan brandware. Hardware-nya canggih, software-nya canggih, tapi brandware-nya gaptek. Alhasil ya sudah, teknologi canggih, sistem canggih. Ketika mereka digabungkan dan ada brandware lain yang canggih juga menggunakan, Anda akan ditinggalkan dan otomatis Anda akan tertindas. Karena apa? Anda tidak bisa menyesuaikan. Oke. Yang ketiga, jangan pernah membagikan password Anda. Ya. Ini biasanya nih cewek-cewek nih kalau lagi kasmaran gitu biasa sering sharing nih. Password medsos kamu apa? Password medsos saya ini. Oh ya, kalau password medsos kamu apa? Password medsos saya ini. Ayo udah kita tukeran deh. Maksudnya biar saling memantau, saling mengawasi. Ya, kalau itu suami Anda atau pasangan hidup mati Anda, is okay, no problem. Tapi ini kalau misalnya, ya mohon maaf ya, saya tidak mendoakan hal yang buruk. Tapi kalau misalnya
tidak jodoh Anda, dan si dia tahu aib Anda, dan Anda tahu aib dia, dan kalian sama-sama punya password masing-masing nih, tiba-tiba karakter kalian satu sama lain dibunuh, kan merugikan kalian sendiri dong. Atau ya mohon maaf nih, aib atau hal-hal yang menurut Anda itu memalukan diumbar oleh orang lain yang tidak memiliki kapasitas apa-apa atau tendensi apa-apa terhadap Anda, itu otomatis akan sangat merugikan Anda secara personal maupun secara global di sini, keluarga Anda, orang terdekat Anda. Jadi jangan pernah bagikan password Anda, karena password, perlu Anda ingat ya, password itu ibarat pasangan hidup Anda. Jadi cukup Anda dan password saja yang tahu. Password tahu siapa penggunanya, dan Anda tahu password Anda itu hanya Anda yang menggunakan. Ini jelas ya. Di sini sedikit saya tekankan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya potong sebentar ya, untuk UTS kita yang pada awalnya saya minta Anda untuk melakukan project kecil, dan untuk UAS melaksanakan project besar yang terdiri dari beberapa orang dalam satu kelompok. Karena melihat situasi dan kondisi kita tidak memungkinkan, jadi UTS saya buat menjadi UTS personal atau tugas personal. Baik, untuk UTS-nya ada 2 soal yang harus Anda kerjakan. Soal yang pertama, yakni saya minta membuat password dengan kriteria rumus yang telah saya paparkan pada slide PPT yang ada. Jadi silahkan Anda ujikan 5 password yang Anda miliki, seberapa aman sih. Kemudian Anda coba kombinasikan dengan huruf besar yang ada, ditambah dengan angka, kemudian dengan karakter. Kemudian Anda analisa berapa persen dan berapa kali jumlah password yang Anda buat itu atau yang Anda gunakan itu telah digunakan oleh orang pada sistem yang ada di jaringan internet ataupun di perangkat-perangkat teknologi yang sudah ada dan terkoneksi dengan jaringan internet. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, saya minta masing-masing dari Anda membuat video singkat tentang kegiatan Anda selama COVID-19 atau selama lockdown, kegiatan sehari-hari Anda ketika menghadapi keadaan kita yang saat ini harus melaksanakan proses belajar mengajar melalui daring. Jadi saya minta Anda menceritakan kegiatan Anda sehari-hari, kemudian apa saja yang Anda lakukan, dan bagaimana proses belajar mengajar yang Anda rasakan selama proses lockdown ini. Dan satu hal yang paling penting dari video yang Anda buat nanti adalah saran dan masukan. Kira-kira kedepannya seperti apa sih pembelajaran yang Anda inginkan, kemudian pola pembelajaran yang bagaimana sih yang menurut Anda asik dan menarik, yang di satu sisi tidak membebankan dan tidak menuntut Anda harus mengeluarkan kuota berlebih ataupun menggunakan akses internet. Jadi kita di sini berpikir kreatif dari masalah yang ada melalui video ini. Baik, untuk tugasnya ada 2, yakni pertama adalah tentang analisa password. Oke, di sini saya persilakan Anda untuk menganalisa password Anda
atau Anda membuat password baru kemudian Anda analisa, silahkan Anda analisa tingkat kekuatan password tersebut, kemudian berapa kali sudah password itu pernah digunakan. Nah, itu untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah silakan Anda buat video singkat tentang kegiatan Anda selama COVID-19. Durasi maksimal dari video adalah 5 menit. Ya. Durasi maksimal adalah 5 menit. Untuk aplikasi dan kamera yang Anda gunakan saya bebaskan. Ya, Anda mau bikin vlog, Anda mau bikin video dengan kameramen, saya persilahkan. Jadi intinya di sini adalah videonya tentang kegiatan Anda selama lockdown. Kalau misalnya di rumah lagi nyuci piring, ya silahkan pas lagi nyuci piring direkam. Kalau misalnya lagi nyapu, ya silahkan pas lagi nyapu. Atau misalnya pas lagi uh, baca buku atau lagi rebahan, ya silahkan lah. Ya, yang penting silahkan dokumentasikan kegiatan Anda selama lockdown. Itu untuk tugas yang nomor 2. Oke. Tugas ini bersifat UTS karena UTS Anda yang pada awalnya harusnya adalah studi kasus kecil dengan beberapa orang dalam satu kelompok, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, jadi ini saya ganti dengan tugas individu atau tugas personal. Untuk ketentuannya seperti yang di PPT, silahkan Anda baca PPT-nya dan saya anggap Anda memahaminya, dan selamat mengerjakan, semoga sukses dan lancar menyelesaikannya. Jaga terus kesehatannya dan tetap semangat belajar ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada hasil simulasi. Jadi di sini hasil simulasi yang saya lakukan ada 2. Ini saya mensimulasikan tentang keamanan. Kemudian yang kedua, berapa kali password yang saya inputkan itu pernah digunakan oleh orang lain. Oke, yang pertama di sini password. Oke, saya akan demokan ya. Oke. Oke, sebentar saya perkecil dulu biar kelihatan nih. Oke. Pertama, password. Nah, ini sudah saya masukin nih. Password memiliki kekuatan 8%. Sangat lemah. Nah, oke, misalnya saya ganti nih jadi huruf besar, huruf kecil ya. P S S P O R D. Oke, persentasenya naik jadi 40. Maaf. 40. Oke. Kemudian saya coba lagi ganti dengan huruf nih, kalau zaman-zaman alay nih ya. 4 5 W O R D. Oh, ini kurang nih, anggap aja saya tambah 5 lagi ya. Oke, very strong, 80%. Boleh digunakan? Boleh. Kalau dia sudah berada di atas 75%, itu kategorinya boleh Anda gunakan. Nah, kemudian saya ganti lagi nih dengan karakter. Coba berapa naiknya? 90%. Kemudian di sini saya rubah nih dengan ini. Pas saya ganti huruf besar. Naik jadi 94%. Misalnya di sini saya tidak simulasikan ya. Misalnya saya tidak masukkan dalam hasil simulasi yang ada di PPT. Misalnya di sini saya buat untuk
Facebook. Misalnya saya kasih titik FB, berapa persen? 100%. Misalnya lagi saya buat untuk IG, sama 100%. Saya buat lagi jadi Gmail, berapa passwordnya? 100%. Baik untuk digunakan, baik banget ya, dan layak banget untuk digunakan. Kayak ini tadi tentang pengujian presentasi keamanan. Nah, oke, ini linknya nih, password meter. Oke, sekarang saya cek dari sisi pernah digunakan berapa kali. Oke, pertama saya gunakan apa nih? Password huruf kecil semua nih ya. 3.730.471 kali sebelumnya sudah pernah digunakan. Nah, ini bagiannya jumlah penduduk dunia nih penggunaannya nih. Selama ini sudah banyak yang menggunakan sebanyak 3 juta. Semoga Anda tidak termasuk salah satu dari 3.730.471 orang ini ya. Oke, untuk mengeceknya silahkan Anda masuk ke link ini, haveibeenpawnit.com/password. Oke, saya langsung saja ya, pakai password yang terakhir. .ig misalnya. Ada yang gunakan? Nggak ada. Ya, ini password.ig yang saya klik. Saya hapus nih .fb, kira-kira ada nggak yang pakai? Nggak ada yang pakai nih. Aman ya. Jadi silahkan Anda coba dengan menggunakan rumus ini. Rumusnya huruf besar, huruf kecil, angka, karakter, dan bentuk ini boleh Anda mix. Mau huruf besar di depan, huruf kecil di tengah, kemudian ada angka, baru karakter, atau karakter di depan, habis itu huruf besar, angka, baru huruf kecil. Itu terserah, bebas ya. Oke, ini tugas Anda adalah silahkan tonton video yang saya bagikan sampai selesai, karena simulasi dan soal UTS-nya ada di sana ya. Dan untuk UTS-nya, jawaban UTS-nya silahkan dikumpulkan melalui email dt.yuwono@gmail.com dan subjeknya UTS_SKK_ dalam kelas _name_nama. Batas terakhir pengumpulan H-1 dari jadwal pertemuan kuliah kita minggu depan. Oke, sedikit clue. Silahkan Anda kerjakan semenarik mungkin dan semaksimal mungkin yang Anda bisa. Dalam artian di sini saya tidak memberatkan Anda, karena saya tahu kalau misalnya ada yang sudah pulang kampung, koneksi dan jaringannya terbatas. Jadi kalau misalnya memang kendalanya demikian, silahkan Anda coba hubungi saya biar kita cari solusi yang terbaiknya seperti apa. Dan untuk yang mengumpulkan tugas tepat waktu akan saya berikan reward. Dalam artian reward di sini nilainya akan saya kasih bonus ya. Kalau Anda mengumpulkan tugasnya on time, saya kasih reward, nilainya saya bonusin. Misalnya nih dapatnya 70, ya saya kasih 75.
Kalau menarik, misalnya sudah dapat 80, saya bonusin jadi 85. Oke, jadi saya harap Anda mengumpulkannya on time. Untuk yang terkendala silahkan hubungi saya dan konfirmasi ke saya. Oke, videonya belum berakhir nih. Masih ada satu demo yang akan saya paparkan kepada Anda tentang pentingnya manajemen password atau password management. Untuk PPT-nya saya akhirin dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.